Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua, masih bersama saya Dr. Agus Subandi dari malam ini dari Kota Pekanbaru, Jalan UK 11. Malam ini saya mulai pembelajaran ini pukul 04.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video kedua punya Bang Gabriel, yaitu yang judulnya tentang analisa pemilihan moda transportasi jurusan Fakultas Teknik, yang kemana video yang kedua kemarin itu tentang model final atau model akhir dari SEM, Structural Equation Modeling, dengan menggunakan program AMOS. Jika ada struktur model terakhir atau final model yang telah good fit model SEM, tentu ada model awal. Model awal adalah model struktur yang kita dapat dari apa adanya, sesuai dengan data yang kita peroleh dari penelitian di lapangan, di mana model awal itu adalah sesuai juga yang kita tuliskan dalam proposal kita, sesuai dengan tinjauan teori di bab 2 yang mendasari hipotesis-hipotesis penelitian seperti gambarnya di belakang saya ini, di mana punya Bang Gabriel ini terdiri atas 7 variabel, 2 variabel bebas eksogen dan 5 variabel terikat endogen. Jadi berdasarkan struktur ini kita uji dengan data kita yang kita peroleh dari lapangan, bagaimana jika hasilnya ternyata belum fit model sesuai yang dipersyaratkan dalam SEM, dalam hal ini dengan program AMOS, maka kita perlu memodifikasi model tersebut sesuai dengan petunjuk program AMOS dalam SEM, yaitu pada output modification index seperti yang telah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Namun apabila model yang kita uji ini ternyata menunjukkan model yang good fit model, struktur model SEM, maka kita tidak perlu melakukan modifikasi kembali atas model tersebut. Jadi cukup dengan satu model tersebut, yaitu sekali dapat. Namun jika si peneliti ingin meningkatkan model tersebut menjadi yang lebih baik lagi, artinya meningkatkan nilai para parameter good fit modelnya, maka sekali lagi berarti si peneliti harus melakukan modifikasi. Jadi di sini jelas bahwa modifikasi model bertujuan untuk meningkatkan good fit model, artinya untuk meningkatkan tingkat kesesuaian model yang lebih baik lagi sesuai. Jadi modifikasi indeks itu adalah, yang pertama adalah mutlak atau wajib jika model pertama yang kita dapat adalah tidak fit, dan modifikasi yang kedua itu hukumnya sunnah atau lebih baik atau tidak wajib apabila model yang pertama kita dapat itu adalah modelnya telah fit namun memiliki kriteria parameter good fit model yang belum optimal. Jadi untuk mengoptimalkan, sekali lagi kita perlu melakukan modifikasi kembali. Oke kawan, marilah kita simak bagaimana bentuk model pertama atau model asli dari punya Bang Gabriel ini, apakah telah fit atau belum. Mari kita simak videonya. Inilah model struktur yang mau kita uji sesuai dengan struktur model yang terdapat dalam proposal di bab 2 atau bab 3, dan tentu saja struktur ini didapatkan bukan sembarangan menulis saja, tapi berdasarkan dari tinjauan teori di bab 2 di proposal kita.
Jadi struktur ini yang mau kita uji di lapangan, yaitu data-data yang kita dapat dari penelitian. Seperti saya bilang tadi, jika struktur ini ternyata tidak fit model, maka perlu kita lakukan modifikasi. Namun jika telah fit, maka tidak perlu modifikasi, kecuali kita ingin meningkatkan tingkat good fit modelnya menjadi lebih baik lagi. Mari kita lihat hasilnya. Ini kan nampak ini item-itemnya masih 5, setiap variabel masih 5, tandanya ini adalah model awal, jadi model yang masih murni, dan datanya pun masih murni, yaitu data yang di awal yang kita uji. Mari kita uji data yang di awal, kita masukkan datanya. Data yang kita uji adalah data yang awal. Ini data akhirnya 13, yang setelah kita modif. Yang 12 ini adalah data murni atau data awal kita. Ini dia datanya dalam bentuk SPSS. Oke. Baru kita analisis dengan sum, dengan estimasinya maksimum likelihood, kemudian outputnya kita centang semua, kemudian kita save, baru kita run. Jadi kita lihat apakah nanti udah good fit model atau belum. Mari kita run. Ternyata kita dapatkan di sini kawan, kan perhatikan probabilitas satu p-value sama dengan 0,004. Saya ingatkan lagi, probabilitas satu p-value adalah persyaratan yang paling mutlak dalam sum. Jika probabilitas belum memenuhi syarat dan seandainya yang di bawahnya ini telah memenuhi syarat, maka itu belum bisa dikatakan good model. Tapi sebaliknya, jika probabilitas satu p-value ini telah memenuhi syarat dan yang lainnya belum memenuhi syarat, sebagian itu bisa dikatakan good model. Tapi yang terbagus adalah jika semua memenuhi persyaratan. Jadi di sini kita lihat probabilitasnya masih di bawah 0,05, jauh sekali, yaitu 0,004, harusnya 0,05 ke atas. Kemudian Cmin per df-nya ini harus di bawah 2 atau di bawah 3. Ini tidak muncul Cmin-nya, ini kenapa ini? Tidak muncul perhitungan Cmin-nya. Coba kita cek lagi. Cmin-nya belum muncul. Coba kita cek, ada yang salah dalam penulisan rumusnya. Cmin underscore Cmin. Kita save, baru kita ulang calculate estimate, baru kita run. Setelah menunggu proses, kita run, maka dapat Cmin-nya 643 dibagi 550. Nah, ini perlu pakai kalkulator nih kawan, soalnya pembilangnya lebih tinggi dari penyebut. Jadi ini pasti di atas 1. 643 dibagi 550. 643 dibagi 550 sama dengan 1,16 nih kawan. Jadi 1,16 ini lebih kecil dari 2 atau lebih kecil dari 3. Dengan demikian Cmin per df memenuhi syarat good fit model. Kemudian RMCA kita lihat Cmin telah memenuhi syarat. Jadi probabilitas tadi belum memenuhi syarat, Cmin telah memenuhi syarat. RMCA itu harus di bawah 0,08. Jadi RMCA telah memenuhi syarat, GFI telah memenuhi syarat, CFI telah memenuhi syarat. Jadi yang belum memenuhi syarat adalah probabilitasnya aja. Jadi GFI ini kalau bisa 0,9 nih kawan, atau 0,95 kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, ini telah memenuhi syarat karena telah 0,85.
Tapi saya ingatkan lagi di sini probabilitas atau P-polis sebagai persyaratan utama good model di sini belum memenuhi syarat karena masih di bawah 0,05. Oleh karena itu di sini kita wajib melakukan modifikasi. Maka setelah melakukan modifikasi maka dapat itu video kedua itu kawan. Video kedua itu tentang struktur model sum, struktur finalnya. Jadi ini model awal dan video kedua itu model terakhir, struktur finalnya. Jadi kita lihat di sini, dari sini aja ya kawan. Kalau di sini aja belum good fit model, maka kita tidak bisa melihat yang ini ya, tidak bisa melihat yang lain-lainnya. Karena percuma aja kita melihat korelasi ini, korelasi itu, pengaruh ini, pengaruh itu, berapa errornya, berapa R square-nya. Kalau seandainya ininya masih begini, belum good fit model. Jadi gitu kawan. Jadi kesimpulannya belum good fit model itu. Jadi kita melakukan modifikasi. Oke, untuk menambah video ini biar agak panjang, biar nggak sekali, saya akan kembali ke video kedua, yaitu video model akhir dari struktur sum. Saya kemarin lupa menjelaskan tentang R square atau implikasi. Jadi ini saya tutup dulu. Saya kembali ke apa ya? Ke struktur sum yang apa? Yang final. Struktur sum yang final ini dia. Jadi saya menjelaskan tentang ini, tentang apa namanya? Menjelaskan tentang cara membaca data atau makna data. Ada yang tertinggal yaitu ini dia. Kemarin sudah saya jelaskan sekilas, ini yang di atas kalau pada bebas tidak ada R square yang di atas ini kan. Ini kakak ada di atas 0,83, TK di atasnya ada 0,53, ini ada 0,3, ini adalah R square atau R kuadrat atau determinansi. Kalau dalam Fakultas Teknik Sipil di Unsad itu namanya implikasi kemarin. Jadi implikasi adalah berapa persen pengaruh atau besar pengaruh total dari variabel eksogennya. Ini kan kakak variabel eksogennya ada dua, PP dan WT. Jadi berapa pengaruhnya? Itu ada sebesar 0,83. Kalau dipersentasekan berarti 83%, karena 0,83 dikali 100% sama dengan 83%. Jadi pengaruh BP dan WT adalah sebesar 83%. Kemudian TK ada 53, 0,53 berarti 53%. Artinya pengaruh untuk implikasi WT terhadap TK itu adalah, atau sumbangan WT terhadap TK itu adalah sebesar 53%. Kemudian TU ada 0,53. Artinya implikasi atau sumbangan dari variabel KK dan variabel TK sebagai variabel eksogennya dari TU sebagai variabel endogen adalah sebesar 53%. Begitu juga dan OK ada 0,55. Berarti implikasi KK dan TK terhadap OK adalah sebesar 55%. Kemudian TO ada 0,80. Artinya ada 80% pengaruh KK dan TK terhadap TO. KK dan TK di sini sebagai variabel eksogen dari variabel TO sebagai variabel endogen, pengaruhnya adalah sebesar 0,80. Artinya apa? Artinya perubahan TO dipengaruhi oleh perubahan KK dan TK sebesar 80%. Begitu kawan. Jadi kalau variabel eksogennya berubah, itu akan mempengaruhi perubahan variabel endogennya sebesar itu, sebesar R square atau determinan atau implikasinya. Begitu kawannya. Jadi saya rasa demikian dulu. Saya rasa ada lebih jelas tentang penjelasan CFA dan model awal dan model akhir dari struktur model sum. Demikianlah kawan penjelasan mengenai model awal dari fit model struktur sum dengan program AMOS punya Bang Gabriel yang ternyata adalah belum fit. Oleh karena itu saya melakukan modifikasi yang kedua, melakukan modifikasi struktur model menjadi
sebagaimana yang kita lihat pada video kedua, yaitu model sem akhir dengan aplikasi Amos. Demikian kawan, mohon dan kurang saya Dr. Agus Bandi dari Kota Pekanbaru. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam untuk Bang Gabriel.